sepertinya belum bergerak. Untuk nama Setio Budianto ini tetap unggul dalam voting yang sedang berlangsung saat ini. Kemudian di urutan kedua ada Johannes Tanak yang dipilih hanya satu orang untuk suara menjadi ketua. Kami review kembali pemirsa, calon atau Capim KPK Setio Budianto ini menilai pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor perlu diuji materi. Alasannya dua pasal ini mengandung kerancuan dan menjadi beban bagi penyidik dalam mengungkap sebuah perkara. Jadi menurutnya pasal 2 dan 3 teman-teman membuka peluang mengambil kebijakan terjerat kasus korupsi meski perbuatannya tidak menguntungkan dirinya. Satu lagi kali. Ini kita menghormati antum ini. Ahli. Teman-teman wartawan bisa lihat bagaimana Komisi 3 saling menghormati satu sama lain. Oke. Lanjut. Pemirsa, proses hitung suara untuk voting Capim KPK dan calon Dewas KPK sedang berlangsung saat ini. Sambil menunggu hasilnya, kami juga sudah bergabung dan Anda penyapa Bonyamin Saiman, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI. Mas Boy, selamat siang. Selamat siang. Ya. Ini kalau misalnya kita lihat layar putih itu, Mas Boy ini udah jelas ya dari mana-mana ya. Ada Setio Budianto, Vitor Cayanto, Johannes Tanak, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono. Ini kita mudah-mudahan tidak mendahului ya, tapi terlihat di layar saat ini seperti itu ya, Mas Boy ya. Aman orang-orang ini, Mas? Sudah super yakin. Kita super yakin. Tapi ini cuma orang itu. Oke, Anda melihatnya kelima nama ini aman, Mas? Dalam pemilihan DPR dan saya
lagi gitu. Aman? Apa maksudnya? Kalau dari track record tadi semuanya gitu bisa haraplah mereka nanti jadikan KPK lebih baik, itu nanti ada harapannya. Oke. Mas Boyamin, maaf, kami harus perbaiki dulu. Sepertinya ada masalah dengan komunikasi kita, Mas. Kami tidak dengar suara Anda dengan jernih, sambil kami perbaiki. Bisa kami mengajak Anda kembali menyimak ini suasana di Senayan. DPR masih menghitung surat suara voting dari capim KPK. Mas Boyamin, selamat siang. Sudah bisa dengar, Mas? Selamat siang. Ya. Selamat nih, Mas. Jelas. Suara saya jelas dan aman seperti 5 calon KPK yang sedang naik namanya terpilih ini ya, Mas Boyamin. Ya, sudah yakin kalau itu akan terpilih 5 orang itu, dan dia akan tahu pasti jadi ketua itu, karena nggak ada pesaingnya kan. Sistem pemilihan DPR itu biasanya paket, sudah disepakati antar fraksi, nanti akan milih ini. Nah, setiap anggota DPR yang berasal dari fraksi masing-masing akan patuh itu. Jadi itu sudah ada rapat setengah kamar atau di dalam kamar gitu, diputuskan 5 orang ini gitu. Jadi semuanya pasti akan memilih itu. Jadi sudah kelihatan, bahkan hanya ada 1 suara, 2 suara itu tidak masuk paket itu. Oke. Mas Boyamin, jadi pada saat apakah ini memang sudah tradisi di Komisi 3 atau juga prosesinya memang seperti ini ketika dalam proses untuk memilih capim dan juga dewas? Ya, di komisi sebelumnya itu anggota BPK, OJK itu sudah kelihatan itu bahwa ini sebenarnya sudah disetujui seluruh fraksi bahwa 5 orang ini. Di OJK, BPK di komisi 11. Kalau misalnya di komisi 3 ini beberapa misalnya tentang hakim agung, akan kelihatan itu paket-paketnya sebenarnya itu sudah direstui oleh pucuk-pucuk pimpinan dari partai-partai politik bahkan, dan mereka sudah berkumpul. Jarang sekali, pernah ada sekali dengan saya itu betul-betul cair gitu, karena pertarungannya sangat keras. Jadi ini sebenarnya ini semua fraksi besar itu, dan juga fraksi, pokoknya seluruh fraksi ini sudah setuju 5 paket ini. Ini artinya sudah ada pertemuan setengah kamar tadi malam atau tadi pagi. Jadi ini sudah hanya formalitas saja penghitungan ini. Hanya tentang ini dengan pemilihan muda sendiri, angka-angkanya udah kelihatan. Mas Boy, berarti apa gunanya dong kalau misalnya kita lihat ini ada beberapa nama yang memilih di luar 5 nama yang terpilih? Ya, karena mereka paling tidak bisa jadi punya kedekatan, tapi dia tahu sebenarnya paket 5 itu adalah ini. Nah, mungkin ada 1-2 yang karena dia kagum misalnya dengan sosok Ibu Widiati karena perempuan. Ya, mungkin yang milih ini perempuan juga, masalahnya gitu ya. Tapi dia yang lain milih dari paket. Jadi tahu bahwa nanti yang milih itu di luar 5 paket itu hanya 1-2 orang, itu yang berdasarkan mungkin kenal, kedekatan, atau kagum, atau ya faktor bahwa sempurna sebenarnya layak dipilih, tapi bahwa tahu ini bukan paket. Jadi 1 orang anggota DPR paling-paling hanya 1 orang di luar yang paket gitu. Jadi nanti akan ketahuan misalnya milih mungkin misalnya, atau ini perempuan juga gitu, atau milih siapa itu hanya sekedar pada posisi ada 1-2 orang yang keluar dari paket, tapi bahwa 4 yang lain dia milih dari paket. Oke, ini di luar sama sebenarnya ada pilihannya nama yang akan dipilih begitu ya, Mas Boy ya? Iya, untuk mensukseskan paket aja. Sebenarnya itu karena hati nurani misalnya dia pengen ada misalnya rata-rata ini misalnya anggota DPR perempuan, boleh ada pimpinan yang perempuan misalnya itu faktor gender. Nah, baik kan ternyata ini buat saya masih berharap kemarin itu ada 1 perempuan yang akan jadi pimpinan KPK, tapi nampaknya ini tidak ada yang lolos dari 2 perempuan ini. Sayang sebenarnya bukan faktor apa, tapi sebelumnya kan pimpinan KPK ada perempuannya. Yang kemarin bakal itu tapi sebelumnya kan ada Bu Basaria atau 1, tapi kalau melihat ini nampaknya udah nggak ada yang lolos. Oke.
Mas Boyamin tetap bersama kami ya Mas. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetaplah dalam Breaking News Metro TV. Dengan yang kita lihat di layar televisi Anda saat ini, ada nama Setio Budianto yang memimpin perolehan voting pada siang hari ini. Kemudian untuk perolehan suara dari atau 5 tertinggi saat ini adalah Fitro Cahyanto, Johanis Tanak, kemudian Ibnu Basuki Widodo, Agus Joko Pramono. Kami kembali menyapa Boyamin Saiman, Ketua Maki. Mas Boy, masih mendengar suara saya Mas? Halo. Iya, Mas Boy, dengar ya Mas ya? Ya, sangat jelas Pak. Oke. Mas, berarti sekali lagi tadi sebenarnya di wilayahnya sudah ada ya paket 5 nama ini. Kemudian prosesi hari ini hanya prosedural, hanya formalitas begitu menurut Mas Boy tadi ya. Ya, Berarti prosesnya sebenarnya semi transparan dong kalau kayak gitu Mas Boy. ya nggak apa-apa kan toh ada fit protokol kemarin 2 hari. Ya tapi malam itu sebenarnya saya yakin sudah ada rapat-rapat setengah kamar antara pimpinan fraksi atau pimpinan partai itu, dan pagi ini sudah finalisasi gitu. Nah saat ini bahwa memerucut 5 nama besar itu sudah nampak gitu. Kalau tidak ada instruksi dari fraksi atau partai itu akan cair itu perolehannya. Nah ini sudah kelihatan kalau sini itu memang sudah tidak apa-apa saja gitu kan. Memang suara anggota DPR itu kan ya memang fraksi gitu kan, sebagai tangan panjangnya memang suara DPR kan memang lewat partai politik. Justru ini menurut saya itu tetap saja antara kendalanya bukan pengalaman ke partai politik kemudian menjadi suara DPR, itu DPR kemudian juga koordinasi dengan partai politiknya. Karena kalau tidak begitu nanti malah bisa jadi anggota DPR bisa jadi liar tanpa harus ada jumlahnya kanalisasi yang istilahnya gitu. Tapi ya sebenarnya yang namanya DPR itu haknya hak anggota sebenarnya. Jadi ya ada aturan ya, untuk dinamika demokrasi agak negatif gitu. Melihat dari konstelasi hari ini gitu, bahwa hak anggota itu rasanya hanya punya 10%, 90% ada di fraksi gitu. Tapi ya tidak apa-apa lah, dari proses pilihan ini kita lihatnya, ini kan ada proses-proses yang bisa kita lihat. Misalnya Johanis Tanak ini terpilih ini bolehlah dianggap kesinambungan antara pimpinan KPK lama ke yang baru. Terus Budianto misalnya pernah lama tugas di KPK dan menganggap ini mau gak mau unsur polisi misalnya gitu. Dan Fitro Cahyanto itu mewakili unsur kejaksaan, karena memang KPK itu kan penyidikan dan penuntutan. Jadi itu ingatlah kalau tidak ada polisi dan jaksa nanti juga timpang, karena apapun terutama jaksa itu kalau tidak ada punya pimpinan nanti kalau misalnya Kejaksaan Agung itu kemudian bisa menurut jaksa terbaik atau jaksanya masih anggotanya cuma sedikit, timpang juga. Sementara penyidikan itu butuh juga koordinasi dengan polisi, meskipun ya katanya ya ada permintaan juga. Terus Agus Joko Pramono itu juga dari BPK misalnya, supaya nanti kita dalam hal investigasi keuangan negara, kerugian negara bisa lagi melakukan. Terus Basuki makin hakim supaya nanti dalam proses-proses itu penyidikan dan penuntutan itu sudah ada fakta, ada bukti seorang hakim misalnya. Mas Boy, izin Mas saya potong Mas. Ya, izin saya potong. Ini sepertinya sudah ditentukan, ini sudah dihitung hasil votingnya bahwa Setio Budianto memimpin tadi 45 untuk sebagai suara, kemudian 44 untuk sebagai ketua. Kita coba kembali ke Senayan dulu ya, Mas Boy. Pungki Indarti 2 suara. Fitro Cahyanto 47 suara. 1 sebagai ketua ya. Enggak dong. Iya, kalau ketua cuma 1, oke. Michael Rolando Cesnanda Brata 9 suara hanya sebagai anggota. Ida Budiati 8 suara. Ibnu Basuki Widodo 32 suara. Johanis Tanak 47 suara dan 2 diminta menjadi ketua. Joko Purwanto 2 suara. Ahmad Alamsah Saragi 4 suara. Agus Joko Pramono 38 suara. Tolong teman-teman
halaman sekretariat dibikin peringkatnya tuh nanti suaranya ya. Di ranking 1 per 10. Oke, sekarang kita hitung dulu ini ya, yang Dewas ya. Oke, lanjut Dewas. Ayo Pak Andi. Sudah ketemu. Oke, nah, coba deh teman-teman, langsung ketemu ya. Itu. Capim. Sebelahnya. Fitra. Iya. Bisa barain deh. 40 ya. 40.